Panas setahun dihapus hujan sehari. Reputasi yang dibangun selama belasan tahun akhirnya hancur oleh survei OCCRP. Hanya satu survei, tapi dampaknya sangat menakutkan bagi Jokowi. Tapi inilah karma buat Jokowi. Apa yang dia lakukan akan ada hasil yang harus dia panen sendiri. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Sebagai pembuka video ini, ada peribahasa yang sangat terkenal, gara-gara nila setitik rusak susu satu kontainer. Begitulah Jokowi saat ini. Selama ini, dia selalu dianggap bersih dan mengkilap tanpa noda. Begitu muncul survei dari OCCRP yang menampilkan nama dia sebagai finalis pemimpin terkorup di akhir tahun, image baik di wajahnya langsung luntur. Tidak usah kalian bayangkan gimana reaksi Jokowi. Sudah pasti ngamuk bukan main. Apalagi pendukungnya lebih parah. Marah-marah karena tidak terima Jokowi dihina seperti itu. Menurut pemberitaan dari Tempo, tidak lama setelah muncul nama Jokowi sebagai finalis, akun medsos OCCRP mendapatkan satu ancaman. Ancaman itu adalah pelaku akan mengirimkan bom ke kantor OCCRP. Bahkan pengancam melampirkan satu video cara membuat peledak rakitan. Belum diketahui siapa pelaku sebenarnya karena pendiri OCCRP belum menyelidiki. Tapi saya rasa ini cuma ancaman kosong, mudah-mudahan. Tapi meskipun begitu, ini sudah keterlaluan. Masa gara-gara hasil survei tidak sesuai harapan langsung berubah kayak anak-anak merengek? Pendukung Jokowi yang dulu, termasuk kita-kita yang dulu mendukung, tidak segila itu. Kita rasional dalam menyikapi masalah seperti itu, lalu memberikan counter balasan. Tidak ada pakai ancam-ancam. Pendukung Jokowi yang sekarang agak beda. Gampang marah, gampang naik darah, disenggol sedikit langsung ngamuk-ngamuk tidak karuan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa banyak pendukung Jokowi saat ini yang kualitasnya makin jeblok. Kelakuan mereka ngeri-ngeri. Orang-orang yang waras dan masih berpikir jernih sudah dari dulu meninggalkan Jokowi ketika tahu MK diobrak-abrik demi anaknya maju di Pilpres. Bukan cuma dapat ancaman, tim OCCRP juga dapat banyak sekali kecaman dari pendukung Jokowi. Mereka mengeroyok akun OCCRP di berbagai media sosial. Selain itu, mereka juga protes lewat email kepada OCCRP. Mereka meminta supaya pemilihan pemimpin korup seharusnya pakai fakta, bukan pakai voting. Sebagai informasi, survei calon pemimpin korup yang dilakukan OCCRP sudah dilakukan tahun 2012. Artinya survei ini sudah berusia 12 tahun. Sudah cukup lama. Di survei tahun 2024, ada 55.000 orang berpartisipasi dalam memilih nominasi. Dari 55.000 orang itu, 40.000 orang memilih Presiden Kenya. Untuk Jokowi, dia diusulkan oleh sekitar 7.200 partisipan. Tim OCCRP tidak sembarangan menetapkan nama yang diusulkan. Mereka melakukan verifikasi satu persatu partisipan yang memilih Jokowi. Hasilnya, kata mereka, datanya sah, orang betulan, bukan akun bodong atau bot. Para finalis dan pemenang kemudian diputuskan dalam sebuah diskusi panel Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Ada satu lagi yang menentukan, yaitu 13 kriteria, misalnya melakukan korupsi, terlibat kriminal atau perdagangan orang, pelemahan demokrasi, dan banyak lagi. Khusus untuk Jokowi, memang sampai sekarang tidak ada bukti korupsi. Tapi juri sepakat nama Jokowi masuk sebagai finalis karena dia dianggap berperan dalam pelemahan KPK, lembaga pemilu, dan mengakali aturan lewat MK untuk membantu anaknya menjadi cawapres. Ada satu lagi yang lebih mengerikan. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW juga mendapatkan ancaman pembunuhan setelah terkena doxing dari akun anonim di media sosial. Nomor HP-nya tersebar. Doxing itu terjadi karena dia mengomentari Jokowi yang masuk finalis terkorup OCCRP. Dia mengkritik Jokowi yang melemahkan KPK sehingga wajar Jokowi masuk menjadi salah satu pemimpin terkorup.
Saran saya, coba pendukung Jokowi pakai cara yang dilakukan oleh pendukung Prabowo saat dia dikasih nilai 11 dari 100 oleh Anies di debat Pilpres. Saat itu, banyak sekali netizen di TikTok dan media sosial lain yang melakukan adegan nangis massal sambil meneteskan air mata karena tidak terima idolanya dihina seperti itu. Mereka sakit hati, pilu, seolah menjadi orang paling tersakiti di dunia. Kalau ada penghargaan Oscar untuk adegan nangis yang terbaik, mereka semua bakal memborong semua piala. Saya sempat penasaran, kira-kira mereka itu pernah nggak menangis kayak gitu saat mengingat orang tua? Jangan-jangan enggak. Pendukung Jokowi boleh kok memakai cara seperti itu, bikin adegan cengeng massal supaya jadi trending. Mereka ngamuk Jokowi dirujak oleh survei dari OCCRP. Harusnya mereka bisa menangis histeris, atau sambil banting piring, gebrak meja, tinju tembok, obrak-abrik kamar, biar kelihatan keren, biar semua orang tahu betapa cintanya mereka pada Jokowi. Atau mereka bisa bikin survei tandingan, bikin aja organisasi jurnalis tandingan. Tiap akhir tahun, bikin survei finalis pemimpin paling dicintai rakyat sampai rakyatnya menangis 7 hari 7 malam. Pasti nanti Jokowi selalu menjadi juara setiap tahun. Tidak ada pemimpin lain di dunia ini yang bisa mengalahkan Jokowi. Cara ini jauh lebih elegan ketimbang teriak-teriak dan mengancam orang lain yang justru bikin orang lain makin tidak respect dengan Jokowi. Orang-orang jadi berpikir, kok pendukung Jokowi jadi begini ya? Dikit-dikit main ancam, nama Jokowi rusak lagi gara-gara ulah pendukungnya. Jokowi saat ini kelihatan gelisah. Sekarang ini dia terbang ke Jakarta karena ada berbagai urusan. Sejak survei dari OCCRP, dia harus keliling ke banyak tempat, ketemu banyak orang, tebar pesona, tebar senyum, untuk mengcounter survei yang bikin namanya jelek. Dia mau perlihatkan ke orang lain seolah dia masih dicintai rakyat. Di sisi lain, partai lain pura-pura tidak tahu, tidak banyak komentar, tidak mau membela, kecuali PSI. Setahu saya cuma PSI, itu pun karena ada anaknya di situ yang menjadi ketua umum. Kalau bukan anaknya, PSI sebagai partai kecil pun malas membela Jokowi. Tidak ada untungnya, lebih baik diam. Tadi di awal ada peribahasa, sebagai penutup ada peribahasa yang lain. Panas setahun, dihapus hujan sehari. Reputasi yang dibangun selama belasan tahun akhirnya hancur oleh survei OCCRP. Hanya satu survei, tapi dampaknya sangat menakutkan bagi Jokowi. Tapi inilah karma buat Jokowi. Apa yang dia lakukan akan ada hasil yang harus dia panen sendiri. Sehebat-hebatnya dia, pasti akan ada momen dia dipermalukan karena perbuatannya sendiri. Tidak ada yang mau membantu dia, hanya pendukungnya yang dengan senang hati teriak-teriak seperti orang kurang kasih sayang. Kalau sudah tidak diperlukan, mereka bakal dicampakkan. Habis manis, sepah dibuang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.